provides a positive reinforcement for the desired behavior. So that's what a habit is. It's this automatic response. And so your brain is looking for ways to conserve energy. Tiada 1000 langkah tanpa satu langkah kecil yang memulainya. Semua hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Atomic Habit membantu lo dalam membentuk kebiasaan baru yang baik dan menghilangkan kebiasaan lama yang buruk dengan cara mudah dan sederhana. Setidaknya 1% dalam sehari. Di video ini gue bakal ngebahas tentang Atomic Habit yang berisi tentang langkah-langkah kecil tapi berdampak besar bagi diri lo. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip, karena banyak poin-poin yang harus lo ketahui dan temukan jawabannya agar lo mendapatkan insight secara utuh dan bisa diterapkan dalam keseharian lo untuk membangun Atomic Habit. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel ini dengan cara subscribe agar lo mendapatkan insight baru setiap harinya dari Kata Diksi. A lot of people don't feel like they have control over their habits. They feel like their habits are taking control of them, that they're like a victim of these bad routines. And once you start to dive in a little bit and like uncover the layers and realize what a habit is and how it works, then you start to develop a little more control over it. And I think if we're going to be building habits anyway, then it makes more sense to be able to understand how they work and how to structure them. Atomic Habit adalah seni tentang bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan lo menjadi lebih baik dan tentunya menjadi perubahan yang permanen dalam hidup lo. James Clear mengajarkan bagaimana mencapai tujuan jangka panjang melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya, guys. Atomic Habit ini adalah teori psikologi dan neuroscience paling baru di generasi ini. Penemu Atomic Habit, James Clear, menjelaskan dengan gamblang apa itu Atomic Habit dengan kisah inspiratif para atlet peraih medali emas di Olimpiade, para CEO terkemuka, serta para ilmuwan-ilmuwan istimewa dengan menggunakan teori psikologi dan neuroscience dalam kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif. Beliau, James Clear, mendefinisikan kebiasaan sebagai bunga menjemuk dalam proses perbaikan diri. Menjadi 1% lebih baik setiap hari akan ikut berperan dalam kemajuan besar jangka panjang lo. Cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan adalah bukan berfokus pada apa yang lo ingin capai, melainkan bagaimana diri lo mendesain diri sendiri ingin menjadi apa yang lo inginkan. Ketika lo ingin memperbaiki diri, kadang lo akan berfokus pada hasil dan ganjaran yang akan lo dapatkan dengan cepat dan instan. Padahal nih guys, pada dasarnya perubahan-perubahan nyata dan hebat yang akan lo temukan ialah gabungan ratusan bahkan ribuan hal-hal kecil yang lo lakukan sebelumnya. Nah, perubahan hal-hal kecil yang dianggap remeh atau bahkan gak lo hiraukan itu justru merupakan salah satu faktor yang berperan besar dan akan tumbuh menjadi hal-hal luar biasa dalam hidup lo. Atomic adalah partikel kecil, sementara habit adalah sebuah tindakan yang diulang-ulang. Anda akan menjadi apa yang kamu kerjakan sekarang. Kecil-kecil yang nanti menjadi kenyataan. What you become is what you do today. Di dalam dunia psikologi namanya adalah projection imaginary. Anda bersiap melangkah dalam Atomic Habit. Selamat menikmati kehidupan dengan Atomic Habit. Kebiasaan kecil-kecil yang Anda mulai lakukan sekarang. Terdapat setidaknya 4 hukum guys tentang bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik dan bagaimana mempertahankannya. Oke, hukum yang pertama, menjadikannya terlihat atau make it obvious. Yang kedua, menjadikannya menarik atau make it attractive. Yang ketiga, menjadikannya mudah, make it easy. Hukum yang keempat, menjadikannya memuaskan, make it satisfying. Well, teman-teman, mari kita bahas tentang 4 hukum tersebut. Hukum pertama, menjadikannya terlihat atau make it obvious. Dalam kaidah hukum pertama ini, petunjuk paling utama adalah waktu dan lokasi guys. Lo harus membuat niat dan mengimplementasikannya.
Karena itu adalah tahap awal cara yang dapat lo gunakan untuk memupuk kebiasaan baru. Dalam kaidah hukum pertama ini, lo juga diperkenalkan dengan apa yang dimaksud dengan memupuk kebiasaan, yaitu strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Sekarang, mari kita ambil contoh sederhana untuk menjelaskan atomic habit itu berjalan dengan benar. Jika lo ingin memiliki habit sebagai penulis produktif misalnya, maka jadikanlah kegiatan menulis lo terlihat nyata dan memang lo melakukan hal itu. Lo harus menulis setiap hari dan menghasilkan karya nyata yang bisa terlihat dan terwujud. Jadi bukan sekedar menulis dan tidak selesai guys, lalu besok menulis lagi dan tidak selesai lagi. Terkadang apabila lo ingin menulis, seringkali tidak menyelesaikan tulisan itu. Menulis satu tema, kemudian lo berganti tema lain, dan berganti tema lain lagi. Gak ada satupun yang selesai guys. Itu menjadikan inkonsistensi dalam diri lo. Akhirnya menulis setengah jadi dan dampaknya gak terlihat serta gak terwujud. Agar habit menulis terbangun, lo harus membuat karya tulis yang memang benar-benar selesai. Itu menandakan bahwa lo benar-benar menghasilkan karya tulis yang bisa dibaca oleh siapa saja. Your habits are the way that you embody a particular identity. Every morning that you make your bed, you embody the identity of an organized person, someone who's clean. Every time you go to the gym, you embody the identity of someone who is fit. Every time you sit down to write a sentence or a page, you embody the identity of someone who's a writer. And so in that sense, every action you take is kind of like a vote for the type of person that you believe that you are. And as you take these actions, you build up evidence of a particular identity. And pretty soon, your beliefs have something to like root themselves. Hukum kedua, menjadikannya menarik atau make it attractive. Jika lo ingin memiliki habit sebagai penulis produktif misalnya, maka jadikanlah kegiatan menulis itu menarik bagi diri lo. Lo pasti memiliki cara tersendiri dong untuk membuat menulis itu menjadi sesuatu yang menarik bagi diri lo. Contoh simpelnya nih ya, lo berkomitmen memberikan hadiah kepada diri lo sendiri setiap hendak menulis dan selesai menulis. Dengan memberikan hadiah tersebut, akhirnya menulis menjadi menarik bagi diri lo. Apapun caranya, lo bisa membuat lebih menarik sesuai versi diri lo sendiri. Lakukan secara pelan-pelan dan konsisten. Apabila sudah terbentuk habitnya, maka secara nggak langsung menulis bakal menjadi menarik bagi diri lo. Hukum ketiga, menjadikannya mudah atau make it easy. Jika lo ingin memiliki habit sebagai penulis produktif, maka jadikanlah kegiatan menulis itu mudah lo lakukan. Artinya, jangan mempersulit diri lo dalam menulis. Misalnya nih, menulis itu harus dengan gaya bahasa tertentu, dengan kaidah-kaidah tertentu, dengan aturan-aturan buku tertentu. Ini bakal sangat menyulitkan lo untuk menulis guys. Maka cara membangun habit menulis adalah dengan cara berlatih free writing sebanyak mungkin. Lo boleh menulis apa saja guys, bebas, tanpa kaidah apapun, dalam waktu kapanpun. Menulislah dengan penuh kebebasan, dan rasakan kemudahan menulis. Apabila lo merasa terbebani, maka menulis menjadi hal yang gak mengasihkan bagi diri lo, dan sesuatu yang menjadi beban itu akan sulit menjadi habit atau kebiasaan. Apabila sesuatu yang lo rasakan itu mudah, maka menjadi mudah pula terbentuk menjadi kebiasaan. Hukum keempat, menjadikannya memuaskan atau make it satisfying. Jika lo ingin memiliki habit sebagai penulis produktif misalnya, maka jadikanlah kegiatan menulis itu memuaskan bagi diri lo. Seiring berjalannya waktu, proses pembelajaran menulis lo akan semakin memberikan hasil yang memuaskan, baik dari segi proses maupun dari segi kualitas hasil. Semakin memuaskan dalam diri lo, menulis akan cepat menjadi habit baru yang lo punya. Lo bisa mendapatkan kepuasan dari menulis dalam berbagai kesempatan guys. Mungkin ketika lo berhasil menyelesaikan satu karya tulis. Misalnya, lo menulis rutin untuk berbagai blog atau media-media lainnya. Saat selesai menuliskan satu naskah, lo merasa puas karena telah menghasilkan suatu karya. Karena lo puas dengan proses dan hasilnya, maka puas itu membuat lo selalu semangat menulis. Semakin lama, semakin mudah, dan semakin produktif menulis. Dan selamat, lo berhasil mendapatkan habit baru dalam diri lo. Itu adalah contoh sederhana membangun atomic habit yang dijelaskan oleh James Clear.
Sampai pada kesimpulan yang harus lo ambil dari video ini adalah untuk membentuk kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan buruk dalam 4 langkah mudah, serta menunjukkan bagaimana perubahan kecil yang meningkat secara konsisten akan menghasilkan perubahan yang besar. Selamat mencoba! Your habits also matter. The reason they're so worthwhile to focus on and understand is that they are the portion of your life that you can influence that also determines your outcomes. One of those you have control over. And so it makes sense. The only reasonable strategy is to focus on what you can control. If you spend all of your time focusing on things you can't control, then you're just going to end up frustrated. So that's what a habit is. It's this automatic response. And so your brain is looking for ways to conserve energy. It's like an algorithm that you can rely on. It's a cognitive script, a mental shortcut that you can pull out whenever the situation is right. It makes that whole process of finding energy, solving the problems of life, and getting through things easier. It requires less energy and attention and effort than it did before. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Lo boleh nge-share video ini ke temen, pacar, saudara, dan siapapun yang menurut lo mereka harus menonton ini sebagai refleksi diri. Diksi, Republic of Thinker.